Secara istilah, adanya upaya atau usaha sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk mewujudkan citra ideal warga Nahdlatul Ulama. Jadi menciptakan wujud karakteristik atau identitas warga Nahdlatul Ulama. Itu tujuannya Mabadiul Khairul Ummah. Dengan kata lain, Mabadiul Khairul Ummah adalah gerakan pembentukan identitas dan karakter warga Nahdlatul Ulama melalui nilai-nilai yang dapat dijadikan prinsip dasar dalam kurung mabade. Gerakan tersebut juga merupakan langkah awal bagi pembentukan umat yang terbaik atau khairul ummah. Suatu umat yang mampu melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Istilah Mabadiul Ummah digunakan Nahdlatul Ulama untuk menggambarkan ciri ideal warga NU dimanapun berada. Dengan ciri-ciri itu warga NU akan dikenali. Jadi nanti dengan ciri Mabadiul Khairul Ummah, masyarakat akan tahu, oh ini berarti warga NU. Makanya nanti prinsip-prinsip Mabadiul Ummah bukan sekedar slogan, tapi membuat karakter warga Nahdlatul Ulama. Seperti kita sebagai siswa atau santri TBS, ciri kekhususan madrasah TBS itu harus terbentuk di diri siswa. Yang kelas 9 mungkin ciri-ciri ideal anak santri TBS, umpamanya sopan santun, takdim terhadap guru, hormat terhadap orang tua, dan lain sebagainya, itu membuat ciri ideal. Jadi kalau ada anak yang halus budi pekertinya, akhlaknya baik, oh itu anak TBS gitu. Harapannya Mabadiul Khairul Ummah nanti ya gitu. Jika ada warga dengan ciri-ciri Mabadiul Khairul Ummah, oh itu berarti warga NU. Sampai di sini untuk pengertian Mabadiul Khairul Ummah. Identitas dan karakter Mabadiul Khairul Ummah dalam gerakan ini adalah bagian penting dari sikap kemasyarakatan yang termuat dalam Khitoh Nahdlatul Ulama yang harus dimiliki oleh setiap warga NU dan dijadikan landasan berpikir, bersikap, dan bertindak. Jadi nanti Mabadiul Khairul Ummah bukan slogan yang seperti saya katakan, tapi cara berpikirnya itu harus bagaimana, bersikapnya bagaimana, bertindaknya bagaimana, harus sesuai dengan dasar Khairul Ummah yang ditentukan oleh pengurus Nahdlatul Ulama itu. Banyak sekali dasar yang ditentukan untuk membentuk Mabadiul Khairul Ummah, yang diantaranya pertama Al-Quran sebagai dasar utamanya, terus sunnah Rasulullah SAW sebagai dasar kedua, dan yang paling penting juga sebagai dasar Mabadiul Khairul Ummah adalah contoh perilaku mulia, uswatun hasanah. Dari siapa? Dari ulama salafus sholihin sebagai dasar ketiga. Jadi ketika para masyayikh dan para kiai-kiai Nahdlatul Ulama itu membentuk Mabadiul Khairul Ummah, itu berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ulama salafus sholihin. Yang pertama dasar Al-Qurannya adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, ini dasar Qur'annya. Di situ ada perintah untuk beramar ma'ruf, nahi mungkar, dan beriman kepada Allah. Itu menjadikan ciri umat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Di situ ada ciri-ciri karakter menjadikan umat yang baik. Selanjutnya adalah dasar dari sunnah. Ada sebuah hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang artinya tidaklah aku utus kecuali untuk menyempurnakan keutamaan akhlak. Jadi ini sebagai dasar Nahdlatul Ulama, akhlak juga sebagai acuan sebagai hadis tersebut. Uswatun hasanah para ulama salafus sholihin, yakni dasar meniru atau mencontoh perilaku mulia
uswatun hasanah pada ulama salafus sholihin adalah dapat dilakukan dengan cara meniru akhlak mulia baik melalui buku cerita, sejarah ulama, manakib, meniru secara langsung dari pribadi-pribadi para ulama salafus sholihin dengan melalui silaturahim atau melihat langsung. Hal ini sesuai dengan tuntutan yang ada di madrasah. Anak-anak bisa melihat bagaimana para bapak guru, adabnya, terus tingkah laku dan kepribadian itu yang baik bisa kita contoh. Jadi dasar membentuk Mabadul Khairah Ummah itu ada 3, yang bernama Al-Quran, hadis, dan uswah hasanah dari para ulama salaf. Nah, sebenarnya sejarah lahirnya Mabadul Khairah Ummah ini materi awal di Mabadul Khairah Ummah, tapi saya buat yang kedua karena kalian harus tahu di pengertian. Di pengertian Mabadul Khairah Ummah tadi adalah prinsip dasar membentuk umat yang baik. Intinya itu. Nah, sekarang kenapa ada Mabadul Khairah Ummah di Nahdlatul Ulama? Ya, ini sejarahnya. Munculnya gerakan maka harus sifat-sifat terpuji, mental yang tinggi dan mampu mengembangkan tugas agama maupun organisasi. Jadi seperti madrasah kita, oleh karena itu gagasan membentuk karakter di Nahdlatul Ulama melalui Mabadul Khairah Ummah ini muncul saat HBNU, itu nama lain Nahdlatul Ulama pada saat itu, artinya adalah Hofbestur, kepanjangannya Hofbestur Nahdlatul Ulama atau disingkat HBU. Kalau sekarang kan PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama itu berdirinya tahun 1926, saat itu Indonesia masih dalam dikuasai penjajah Belanda. Jadi karakteristik bahasa saat itu ya memang ada istilah-istilah Belanda. Itu bahasa Belanda. Pada HBNU yang ke-13 Kongres itu tahun 1936 di Banjarmasin. Banjarmasin itu Kalimantan Selatan, yang juga mengamanatkan agar NU merintis pemberdayaan ekonomi umat. Untuk itu perlu adanya pembinaan umat lebih dulu sebagai basis dasar usaha membentuk khairah ummah. Jadi sebelum ekonomi nanti dirintis, akhlaknya dulu yang ditata. Nanti kalau akhlak atau pembentukan karakter khairah ummah berhasil, nanti ekonomi baru bisa digarap atau dilakukan berikutnya. Upaya penanaman Mabadul Khairah Ummah dilakukan dengan memberikan penjelasan secara terus-menerus dengan kegiatan di berbagai tempat dan kesempatan lewat Lailatul Ijtima atau kumpulan bahasa Jawanya, dan instruksi kepada ranting-ranting Nahdlatul Ulama pada saat itu, yakni tertuang pada instruktis bahasa Belanda juga ke-11 tentang program membangun umat Islam dan pendahulunya, langkah membangun masyarakat Islam dan ekonominya melalui gerakan koperasi atau syirkah ta'awuniyah. Jadi saat itu warga NU membuat pemberdayaan ekonomi lewat syirkah ta'awuniyah atau bekerja sama saling membantu atau istilah sekarang ya koperasi. Setelah Perang Dunia Kedua, gerakan ini sempat tersendat karena situasi perang jelas mempengaruhi ekonomi yang tidak memungkinkan. Bahasa ekonominya resesi atau krisis. Nah, gerakan ini muncul kembali di tahun 70-an. Bertepatan adanya ajakan kembali ke Khitoh NU. Khitoh NU itu apa? Nanti besok saya jelaskan lebih dalam.
Karena Hitoh NU itu ada penjelasan khusus, yakni kembali ke NU tahun 1926, artinya adalah bagaimana kondisi 1926 NU didirikan itu tujuannya apa. Lah, ini tahun 70 ada gerakan Hitoh NU. Disuruh kembali seperti ke tahun 1926. Ibaratnya gini, kalian kelas 9, ketika sudah kelas 9 saya bertanya, tujuan kamu masuk ke TBS apa? Wah sudah lupa Pak, itu kelas 7 kok Pak. Lah niat kelas 7 itu mohon diingat kembali, ditata kembali. Saya pengen di TBS itu, pengennya adalah mendapatkan ilmu manfaat dan barokah Pak. Ada yang saya di TBS itu biar pinter ngaji Pak, ada yang supaya akhlaknya baik dan lain sebagainya. Lah pengembalian niat awal itu di NU namanya Hitoh NU 1926. Karena saat tahun 70-an itu bahkan sebelumnya NU sempat menjadi organisasi politik. Padahal awal berdirinya itu organisasi sosial kemasyarakatan. Nah itu penjelasan sedikit tentang Hitoh NU, nanti ada materi pelajaran yang khusus membahas Hitoh NU. Jadi tahun 70-an bertepatan dengan adanya ajakan Hitoh NU, pada saat itu juga Mabadiul Khairah Ummah dimunculkan kembali. Bahkan pada tahun 1985 sudah tekad Hitoh NU tidak berpolitik lagi, maka gerakan Mabadiul Khairah Ummah makin kuat. Terutama pada saat Muktamar ke-28 di Pondok Pesantren Al Munawir, Krapyak, Yogyakarta pada tanggal 25-28 November 1989. Mohon perhatian bagi siswa-siswa, kalau ada tahun, ada pondok pesantren dan lain sebagainya ada itu mohon digarisbawahi atau di stabilo. Biasanya tahun-tahun itu saya munculkan untuk ulangan-ulangan biar kamu bisa mempelajarinya lebih gampang. Contoh saya tanya, kapan Muktamar ke-28, di mana Muktamar ke-28, kotanya apa atau tanggal berapa? Nah, itu kan lebih mudah. Kalau ada itu mohon ditandai. Pada Muktamar ke-28 di Pondok Al Munawir Krapyak Yogyakarta mengamanatkan kepada PBNU agar menangani masalah sosial dan ekonomi secara lebih bersungguh-sungguh. Nah, gerakan ini, gerakan Mabadiul Khairah Ummah muncul saat itu. Pada Munas Alim Ulama NU di Lampung tahun 1992 dikembangkan lagi. Yang dulu awalnya ada Mabadiul Khairah Ummah ketika dipimpin oleh Kiai Haji Mahfud Siddiq, yakni Ketua PBNU pada tahun 1935, Mabadiul Khairah Ummah hanya 3 prinsip. 3 prinsip. Pertama apa? Asyidku, jujur. Al-amanah, wafa bil ahdi. Amanah dapat dipercaya, wafa bil ahdi menepati janji. Jadi itu 2 suku kata tapi mengandung 2 makna. Dapat dipercaya dan menepati janji. Biasanya siswa kita diamanati orang tua, ini harus dibayarkan untuk pondok, ini harus amanah, jujur. Wafa bil ahdi, menepati janji. Umpamanya janji saya nanti kalau masuk sekolah tepat waktu, tidak bolos, ya harus ditepati. Itu ciri atau prinsip. Jadi asidku, jujur, amanah, wafa bil ahdi. Dan yang terakhir adalah ta'awun. Amanah wafa bil ahdi dijadikan satu kelompok atau satu prinsip sendiri dan ditambah lagi adalah at-ta'awun. Yang pertama tadi adalah asidku, jujur, amanah wafa bil ahdi nomor 2 dan ta'awun, saling tolong menolong. Nanti saya jelaskan ta'awun itu apa dan lain sebagainya. Lah, pada saat itu sebelum merdeka atau 1935 sudah ada 3 prinsip Mabadiul Khairah Ummah yang dicetuskan oleh Kiai Haji Mahfud Siddiq tadi. Namun pada Munas Alim Ulama pada tahun 1992 dari 3 ini ditambah 2, berarti menjadi berapa? 5. Nah, 5 itu apa tambahannya? Al-adalah, bukan adalah bahasa Indonesia loh. Al-adalah adalah adil dan istiqomah. Istiqomah bukan nama orang, istiqomah. Jadi adil dan istiqomah berarti menjadi 5.
Sehingga Mabadiul Khairomah pada saat itu juga disebut Mabadiul Khomsah, 5 prinsip dasar. Demikian untuk sejarah dan penjelasan pengertian. Untuk besok pertemuan berikutnya kita akan membahas butir-butir Mabadiul Khairomah. Asidiku itu apa? Amanah, wafa bil adi bagaimana dan cara mengamalkan, al-adalah, at-ta'awun dan istiqomah pada pertemuan berikutnya. Demikian kami sampaikan. Mungkin ada tanya jawab, kami persilakan. Terima kasih.